Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali dengan anda semuanya walaupun kita tidak sedang dalam bertatap muka. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ananda solih dan salihah semuanya, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak harap semoga hari ini semua kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama Bapak hari ini yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, yaitu kita akan belajar bidang Al-Qur'an, hadis. Sebelum kita belajar lebih lanjut, semoga nanti apa yang Bapak sampaikan dapat mudah kita terima dengan baik. Maka kita awali pembelajaran hari ini dengan kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita baca sebanyak 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar barusan kita dapat dipermudahkan oleh Allah menerima dan memahami apa yang kita belajar hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini sudah tahu kita akan belajar apa? Baik, Bapak Rizky akan memberitahukan kita hari ini belajar Al-Quran hadis dengan judul yaitu mari belajar bersama Quran surah At-Tin. Kita jadi hari ini belajar Quran surah At-Tin ananda semuanya ya. Baik, sebelum kita belajar surah At-Tin hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah ananda semuanya di rumah pernah mendengar surah At-Tin? Atau ada yang sudah membacanya? Atau bahkan ada yang sudah menghafalnya di rumah? Atau mungkin sudah ada yang tahu asbabun nuzulnya surah At-Tin itu? Baik, bagi ananda yang sudah tahu, hari ini kita coba belajar lagi lebih mantap lagi insyaallah. Dan bagi yang belum tahu, hari ini kesempatannya kita akan belajar lebih mantap lagi hari ini. Kita mengetahui tentang Quran surah apa tadi? Surah At-Tin. Ya, benar. Hari ini kita belajar Quran surah At-Tin. Baik, hari ini kita belajar apa yang harus kita belajar mengenai surah At-Tin? Kita belajar ada 3 yang sudah Bapak buat peta konsepnya di papan tulis. Yang pertama, kita awali dengan membaca surah At-Tin. Yang kedua, sudah kita membaca, kita harus mengetahui mengapa ada surah At-Tin itu. Mengapa surah At-Tin itu diturunkan oleh Allah ke dunia. Itu dinamakan dengan asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul. Yang selanjutnya kita mengetahui juga makna dan kandungan dari Quran surah At-Tin tersebut. Baik, jadi kita belajar tentang 3 hal tersebut. Baik, jadi kita awali pembelajaran pertama kita yaitu dengan membaca Quran surah At-Tin. Baik, kita membaca sama-sama. Bapak Rizky berharap semoga semuanya sudah mempersiapkan Al-Quran di rumah ataupun sudah mempersiapkan surat pendek yang akan kita baca hari ini. Baik, kita mulai membaca
surah At-Tin secara tartil dengan bersama-sama. Kita awali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baik, kita baru saja selesai membaca Quran surah At-Tin. Bapak berharap semuanya ananda di rumah sudah mengikuti barusan kita membaca bersama-sama Quran surah At-Tin. Baik, ketika kita sudah membaca Quran surah At-Tin, pasti ananda sudah tahu berapa jumlah ayatkah surah At-Tin? Apakah surah At-Tin itu artinya? Di manakah surah At-Tin itu diturunkan? Baik, sebelum kita belajar asbabun nuzul, Bapak ingin menyampaikan sedikit pengetahuan tentang surah At-Tin. At-Tin itu ada yang tahu artinya apa? At-Tin ini artinya ternyata adalah buah tin. Surah At-Tin namanya diambil dari ayat yang pertama, yaitu Wattini. Itulah awal dari surah At-Tin. Jadi surah At-Tin di mana diturunkan? Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. Maka kalau di kota Mekah disebut dengan golongan surah apa? Ya, surah Makkiyah. Dia termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan kota Mekah. Mengapa diturunkan di kota Mekah? Karena pada ketika itu Nabi Muhammad masih menetap ataupun tinggal di kota Mekah. Karena waktu itu Nabi Muhammad belum hijrah ke kota Madinah. Baik, jadi sudah tahu apa itu surah At-Tin? Sudah tahu? Kalau sudah tahu, kita masuk mengapa sebabnya surah At-Tin itu diturunkan. Sudah tahu Anda? Kalau belum tahu, sekarang kita cari tahu. Baik. Asbabun nuzul. Nah, di sini Bapak sudah menulis asbabun nuzul. Bapak tulis di papan tulis. Apa yang Bapak tulis? Yang Bapak tulis yaitu orang tua dan pikun. Pahalanya tetap mengalir walau sudah pikun. Gimana maksudnya itu? Begini kisahnya. Jadi, waktu itu pada masa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah sekelompok sahabat Nabi ingin bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Sahabat Nabi itu sudah mulai lanjut usia, sudah tua. Bagaimana dengan kami ini wahai Rasulullah? Kami sudah lanjut usia, bahkan nanti ada di antara kami yang sudah pikun. Apakah amalan kami itu kami bisa dapat tetap berpahala? Bagaimana itu ya Rasulullah? Sebelum Bapak menyampaikan apakah jawaban Rasulullah, Bapak di sini ingin bertanya, apa itu orang tua dan pikun? Orang tua adalah orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, seperti orang tua kita di rumah abi dan umi kita sudah tergolong orang tua. Tapi ada satu lagi yang ingin sahabat tanyakan, orang tua dan pikun. Sahabat bertanya, orang tua dan pikun, karena ada orang tua juga ada yang pikun, ada orang tua juga tidak pikun. Pikun itu apa artinya? Pikun itu adalah, ayo, ada yang tahu artinya pikun? Pikun adalah Allah mengambil sebagian ingatan kita sehingga kita tidak bisa mudah mengingat, atau kita sering lupa sehingga kita tidak mengetahui apakah kita sudah mengerjakan, apakah kita belum. Contohnya, misalnya kita sudah tua tapi kita kena penyakit pikun.
Misalnya kita sudah mengambil wudhu, tapi ada yang bertanya, saudara kita sudah mengambil wudhu, kita menjawab belum, padahal kita baru saja mengambil wudhu. Ada yang bertanya lagi, sudah sholat zuhur tadi? Belum katanya, padahal dia baru saja tadi pergi sholat zuhur bersama. Ya, jadi dia pikun, sering lupa-lupa. Maka bagaimana itu pahalanya nanti? Maka kita kembali lagi kepada peristiwa asbabun nuzul tadi. Pada ketika itu Nabi Muhammad menjawab. Apa Nabi Muhammad menjawab? Bahwasanya Allah menurunkan Quran surah At-Tin, yaitu tepatnya pada ayat kelima. Apa disebutkan situ? Kecuali orang yang beriman dan beramal solih. Kan ketika muda sudah tua, sebelum pikun kita sering pergi ke masjid, sholat berjamaah bersama, kita sering membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Baik, habis itu apalagi bersedekah, salat duha. Itu kita kerjakan sampai tua. Tetapi ketika kita sudah tua, kita termasuk orang yang diberi Allah penyakit pikun. Waduh, bagaimana itu? Apakah kita masih bisa berpahala? Bisakah kita mendapatkan amal solih, pahala kita terus mengalir? Bahkan kita akan tetap dapat pahala terus mengalir. Sebagaimana ayat yang kelima. Ayat yang kelima apa artinya? Boleh dilihat di Al-Quran masing-masing. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yaitu orang-orang yang beramal solih dan beramal solih dan membuat kebajikan. Orang-orang itu dia pahalanya tidak akan putus, dia akan terus mengalir. Itu jawaban Nabi. Jadi Quran surah At-Tin ini memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa nanti ananda semua di rumah, Bapak yakin nanti suatu saat pasti akan tua kan? Ya, Bapak Rizky juga akan menuju tua. Kita semua akan tua. Dan kalau kita kena penyakit pikun, Allah beri pemaafan dengan Allah tetap mengalirkan pahala kepada kita dengan syarat kita selalu dalam mengerjakan amal kebajikan dan beramal solih. Contohnya telah Bapak sebutkan tadi, amal solihnya nanti akan jadi soal nanti di akhirnya. Baik, setelah kita mengetahui asbabun nuzul, sudah tahu kan? Baik, sudah tahu. Kita terakhir mengetahui sebagai pengetahuan tambahan makna dan kandungan surah At-Tin. Pak Rizky ulangi, kita akan mengetahui makna dan kandungan surah At-Tin. Baik, tadi Bapak ada sebutkan bahwa surah At-Tin adalah nama dari buah. Baik, buah tin. Pernah lihat buah tin? Baik, Bapak Rizky sudah menyiapkan bagaimana gambar daripada buah tin tersebut. Ananda bisa melihat di rumah. Ini adalah gambaran daripada buah tin. Masya Allah, subhanallah. Allah sampai menaruh nama buah tin ini di dalam surah Al-Quran di ayat yang pertama. Apa fungsinya buah tin? Ananda bisa membacanya sendiri. Tin adalah buah yang enak dan lembut, serta mudah dicerna. Juga mengapa? Karena dia sangat banyak manfaatnya. Di antaranya apa? Membersihkan ginjal, menghancurkan batu karang. Itu lagi apa lagi? Ini dapat memperhalus fisik. Juga bisa membuat kulit kita semakin halus. Baik, itu ayat yang pertama. Wat-tin wal zaitun. Kalau zaitun itu apa? Buah juga. Buah tin dan buah zaitun. Kalau buah zaitun itu adalah seperti ini. Buah zaitun dia dibuat menjadi minyak. Ya, Anda bisa lihat. Ini adalah gambar daripada buah zaitun. Dia sangat banyak manfaatnya. Di sini bisa Anda lihat manfaatnya telah Bapak tuliskan. Di antaranya dapat melindungi organ jantung. Masya Allah. Jadi dapat juga mencegah penyakit stroke. Jadi sangat bermanfaat buah zaitun ini. Baik, itu ayat yang pertama. Wat-tini wa zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Sudah lihat buah zaitun? Baik, kita lanjut ke ayat yang kedua. Waturi sinin. Apa itu waturi sinin? Dan demi bukit Tursina. Apa itu bukit Tursina? Pernah dengar? Pernah lihat? Ini dia Bukit Tursina. Bukit Tursina adalah
Bukit Tursina di sini adalah tempat yang sangat bersejarah. Bukit Tursina ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala pernah ingin berjumpa Nabi Musa alaihi salam pada Bukit Tursina ini. Jadi ini menjadi tempat yang sangat istimewa bagi Nabi Musa alaihi salam. Juga keistimewaan tempat ini adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Apa kitab Nabi Musa wahyunya? Adalah kitab Nabi Musa adalah kitab Taurat. Baik. Lanjut ayat yang ketiga, wahazal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Jadi Bapak harus jelaskan dulu kenapa pada surah At-Tin ini Allah bersumpah sebanyak 4 kali. Perlu anda semua di rumah ketahui, Allah bersumpah sebanyak 4 kali. Yang terakhir, wahazal baladil amin, demi kota Mekah yang aman. Mengapa Allah bersumpah demi kota Mekah? Karena kota Mekah adalah kota yang sangat bersejarah hadirnya Islam di muka bumi ini, sampai dari peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan kepada sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah Allah bersumpah demi 4 kejadian itu, bahwa lanjut dengan ayat berikutnya, bahwa sebaik-baik bentuk adalah manusia, karena manusia adalah bentuk yang spesial. Makanya Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, dan bersumpah demi Bukit Tursina dan apa tadi? Dan demi negeri Mekah yang aman. Baik, jadi kita hari ini belajar Quran surah At-Tin, yaitu mengenai 3 hal ini. Yaitu tadi apa? Bapak Rizky ulangi. Kita sudah membaca, sudah mengetahui asbabun nuzul, dan yang terakhir Bapak jelaskan makna tambahan kepada makna dan kandungan. Bapak Rizky yakin semuanya sudah tahu mengapa surah At-Tin diturunkan, bagaimana pembacaannya, bagaimana artinya, dan bagaimana kandungan setiap ayatnya. Baik, sebelum kita akhiri belajar hari ini, Bapak sudah menyiapkan LKS, lembar kerja siswa, yang akan nanti Ananda kerjakan di rumah, yang akan nanti insya Allah akan dikumpulkan pada waktu yang akan ditentukan. Baik, apakah soalnya? Soalnya sudah Bapak siapkan, yaitu soalnya bisa Ananda lihat sendiri soalnya. Ya, ini soalnya. Yang pertama, soalnya tuliskan Quran surah At-Tin beserta artinya. Yang kedua, sebutkan 3 contoh amalan-amalan salih yang tidak akan putus-putus. Amalan salih bagaimana? Tadi sudah Bapak contohkan. Jadi hari ini hanya ini kita belajar sekilas tentang Quran surah At-Tin. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini nanti di kemudian hari ketika kita bertemu jadwal tatap muka akan Bapak tanyakan kembali. Jadi hanya ini yang Bapak dapat sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.